Baik, ini semoga suara saya kedengaran ya. Jadi minggu kemarin saya sempat mengirim di grup. Jadi ini untuk semester 2 ilmu hukum. Jadi yang bukan semester 2 ilmu hukum boleh di skip atau tidak ditonton. Hari Selasa saya sempat kirim slide PowerPoint. Nah, itu belum saya jelaskan ya. Ini semester 2 ilmu hukum. Ini mata kuliah ilmu alamiah dasar. Nah, jadi pada pada hari Selasa lalu saya kirimkan slide PowerPoint dan belum saya jelaskan tentang nilai, norma, dan hukum. Ya, saya mulai saja. Jadi nilai, norma, dan hukum. Yang pertama saya akan jelaskan nilai, kemudian habis itu norma, setelah itu saya jelaskan hukum. Ini mata kuliah ilmu alamiah dasar. Nilai, bagaimana hakikat nilai? Jadi nilai adalah harga, kadar, isi, sifat-sifat lain yang penting atau berguna bagi manusia. Makna nilai sangat kompleks dan abstrak. Jadi nilai juga menjadi aspek yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, nilai juga sesuatu yang diharapkan atau kalau kata lainnya kita sebut das Sollen atau yang diharapkan oleh manusia. Di nilai inilah nanti yang menjadi dasar alasan dan sekaligus menjadi motivasi dalam bersikap atau bertingkah laku. Kalau dalam filsafat nilai, jadi nilai itu dalam filsafat nilai itu berkaitan dengan etika dan estetika manusia. Yang juga nantinya ini erat kaitannya dengan eksistensi manusia. Jadi dalam filsafat nilai itu tadi erat kaitannya dengan etika dan estetika. Jadi baik yang bersifat fisik maupun non fisik nilai ya, dalam hal ini bisa saja bersifat fisik, mental, pikiran dan perasaan, jasmani dan rohani ya. Nah, dalam hal yang tadi saya bilang bahwa filsafat nilai, ketika berbicara dari segi filsafat nilai, yaitu ada etika dan estetika manusia. Ketika berbicara etika di sini, maka nilai lebih mudah ditentukan standar dalam penilaian. Misalnya begini, dalam hal etika, orang akan lebih mudah menentukan standar penilaiannya, karena secara umum tolak ukur etika itu bersifat umum atau bersifat universal. Jadi misalnya dimanapun di bagian bumi ini, di barat, di timur, di Cina, di Afrika, misalnya bahwa tolak ukur etika yang baik misalnya itu adalah jujur, adil, sopan, begitu, itu berlaku secara umum. Jadi orang-orang memberikan nilai baik kepadanya yang tadi bersifat jujur, adil, sopan itu. Karena etika di sini dia bersifat universal atau umum. Jadi tolak ukurnya lebih mudah dalam penilaian. Nah, jadi daripada yang satunya lagi. Nah, jadi filsafat nilai tadi dalam etika dan estetika. Nah, jadi kalau estetika itu lebih susah dinilainya ya. Jadi akan tetapi kalau nilai ini muncul pada estetika, maka nilai akan menjadi lebih rumit untuk ditetapkan karena berkaitan dengan
selera, berkaitan dengan selera, dan itu tergantung pada individu yang memberikan penilaian. Nah, ini selera ini kan bersifat sangat subjektif sekali. Mohon izin Pak, kuliah online. Saya Pak Dekan. Jadi misalnya contohnya ya, seseorang jadi estetika ini ya. Seseorang menilai model busana misalnya, maka ada yang menilai baik dan buruk. Nah, jadi tidak seperti yang etika tadi, lebih mudah karena berlaku universal. Nah, sedangkan ketika kita berbicara estetika, maka itu sangat subjektif sekali. Misalnya contohnya menilai. Pak Ubay, please, saya jangan diganggu. Nah, misalnya menilai model busana ya, maka ada yang menilai baik, ada juga yang menilai buruk. Nah, karena dari sini tergantung pada si penilai yang notabene subjektif. Dari begitu, jadi tergantung pada seseorang yang memberikan penilaian itu tadi. Jadi sesuai selera. Oleh karena itu, selera itu tidaklah dapat diperdebatkan karena tidak ada alat ukur yang pasti. Maka Pak, kuliah Pak. Siap. Gitu ya, tidak ada alat ukur yang pasti. Akan tetapi karena manusia memiliki akal dan pikiran, maka dapat mempertimbangkan pilihannya. Maka manusia tahu alasan memilih serta tahu sebab akibat dari hasil pilihannya tersebut. Nah, itu slide yang pertama. Jadi kemudian ganti ke slide yang berikutnya. Silakan dilihat. Bisa dilihat di grup yang sudah saya bagikan ya. Nah, kemudian slide berikutnya ini cara pandang manusia terhadap nilai. Nah, jadi ada dua pendapat terhadap penilaian. Yang pertama ada objektif, kemudian nilai dipandang objektif ya. Kemudian yang kedua nilai dipandang subjektif. Ini bisa dikatakan juga aliran dalam filsafatnya. Baik, yang pertama nilai, yang pertama objektif ya, nilai ini pendapat terhadap penilaian. Jadi nilai dipandang objektif jika seseorang memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Jadi nilai dianggap ada jauh sebelum manusia memberikan penilaian. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwa nilai telah ada dengan sendirinya sehingga berfungsi untuk menuntun manusia dalam kehidupannya. Jadi contohnya nilai tentang baik dan buruk, nilai tentang benar dan salah, tentang perintah dan larangan, serta yang lain dan lain-lain. Ya. Jadi di sini permasalahannya bukan bagaimana manusia itu menentukan nilai, akan tetapi lebih esensial lagi. Lebih esensial lagi daripada itu. Bagaimana manusia dapat menerima dan mengimplementasikan nilai dalam kehidupannya? Itu iya nanti Yusuf. Maaf, jeda sebentar ya. Jadi secara objektif ini lebih esensial lagi gitu kira-kira.
Misalnya bagaimana manusia dapat menerima dan mengimplementasikan nilai dalam kehidupannya. Jadi aliran ini biasa disebut sebagai aliran idealisme atau objektivisme. Sedangkan yang kedua tadi, nilai dipandang subjektif. Artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Jadi nilai akan tergantung pada persepsi si pemberi nilai, sehingga nilai akan ada jika ada yang memberikan nilai dan sebaliknya. Jika tidak ada yang memberikan nilai, maka tidak ada nilai. Misalnya contohnya, tergantung penikmat. Atau contoh lain, misalnya ini air sangat bernilai ketika musim kemarau. Jadi ini nilai itu dipandang subjektif. Jadi aliran ini biasa disebut aliran subjektivisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sifat kualitas yang dimiliki oleh semua objek. Jadi, nilai ini tidak independen. Jadi nilai tidak bisa berdiri sendiri, dia harus melekat pada sesuatu. Nah, dia harus melekat pada benda atau yang lainnya, baru ada nilai. Baru nilai. Itu yang kedua. Jadi for your information, ulang tahun Pak KTU di luar. Mohon maaf kalau agak-agak berisik. Kemudian yang berikutnya adalah norma. Jadi norma ini merupakan bentuk konkret dari nilai, atau disebut juga sebagai perwujudan dari nilai. Nah, meskipun nilai memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi nilai belum memiliki fungsi secara praktis sebagai petunjuk perilaku manusia. Jadi nilai membutuhkan bentuk konkret untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Dan norma ini merupakan bentuk konkret dari nilai itu tadi. Dengan kata lain, norma merupakan perwujudan dari nilai. Contohnya, manusia yang mengharapkan adanya keadilan. Apa yang harus dilakukan manusia agar dapat mewujudkan keadilan? Nah, manusia ini membutuhkan aturan atau tuntunan perilaku yang dapat memberikan arahan agar terwujud sebuah keadilan. Jadi setiap norma itu mengandung nilai di dalamnya. Oleh karena itu, norma dapat diartikan sebagai kaidah atau ketentuan yang harus dipatuhi serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nah, dalam kehidupan masyarakat, norma juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perilaku seseorang. Oh ya, ini sudah slide kita yang masuk slide norma. Ibu lupa tadi. Silakan dilihat biar lebih paham. Jadi kemudian tadi bahwa dalam kehidupan masyarakat norma juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perilaku seseorang. Maka norma akan selalu berpasangan dengan sanksi.
Jadi sanksi itu merupakan hukuman atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang melanggar norma. Nah, dengan begitu maka akan terbentuk masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Adapun norma yang berlaku dalam masyarakat, nah ini bisa ke slide berikutnya, slide PowerPoint berikutnya. Terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu norma agama, bisa dilihat di tabelnya yang saya buat. Kemudian norma kesusilaan atau norma moral, kemudian norma adat, kemudian norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Dia berisi perintah serta larangan yang berlaku bagi manusia melalui perantara utusannya. Kebenaran dalam norma agama bersifat mutlak. Bagi sebagian orang, norma agama merupakan yang tertinggi yang menjadi landasan berpikir, berbuat, dan berperilaku. Contohnya misalnya dilarang mencuri karena yang melakukannya akan mendapat sanksi di akhirat. 1, 2, 3, sekarang video. Nah, kemudian yang kedua, norma moral. Norma moral merupakan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan mengikat manusia. Norma ini dianggap sebagai peraturan sehingga dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Tujuan dipatuhinya norma moral ini adalah untuk membentuk akhlak pribadi yang mulia. Adapun sanksi dari norma ini adalah penyesalan dan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, norma adat. Norma adat yaitu lanjut ya, sedikit berisik nggak apa-apa. Jadi norma adat yaitu kaidah atau peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Jadi norma adat tadi merupakan peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma ini muncul dari kebiasaan pergaulan sehari-hari di suatu tempat tertentu. Norma ini memiliki tolak ukur sendiri-sendiri sesuai dengan peraturan yang ada di wilayahnya. Jadi sesuai dengan yang ada di wilayahnya masing-masing ya. Nah, sesuatu yang dianggap sopan, terkadang sesuatu di tempat yang lain itu belum tentu dianggap sopan juga. Jadi di sini tergantung pada daerah atau wilayah masing-masing. Nah, sedangkan pelanggaran sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam norma adat ini adalah misalnya salah satu contohnya itu dikucilkan. Itu norma adat. Kemudian yang terakhir norma hukum ya. Nah, norma hukum merupakan peraturan atau kaidah
yang dibuat oleh kekuasaan resmi atau dibuat oleh negara sehingga bersifat mengikat dan memaksa bagi warganya. Nah, norma ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tujuannya agar tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Nah, sedangkan sanksinya bagi pelanggar norma hukum ini berupa hukuman baik fisik, kemudian bersifat memaksa. Nah, jadi mau tidak mau harus menerima sanksi dari aparat negara maupun penegak hukum karena sifatnya tadi memaksa bagi pelanggarnya. Nah, kemudian selanjutnya slide berikutnya hukum ya. Nah, hukum, bagaimana dengan hukum itu sendiri? Nah, hukum merupakan sebagian bentuk dari norma. Jadi pada dasarnya hukum merupakan bagian dari norma yang disebut sebagai norma hukum. Norma hukum ini memiliki sifat yang berbeda dengan ketiga norma-norma yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Jadi norma agama, norma moral, norma kesusilaan tadi, kemudian norma adat, itu berbeda dengan norma hukum. Jadi norma hukum ini memiliki sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, adapun sifatnya yaitu yang pertama diciptakan oleh lembaga resmi atau oleh negara. Kemudian di sini yang berikutnya diikuti oleh sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kemudian sifatnya memaksa. Nah, kemudian berikutnya pemberi sanksi adalah aparat negara. Nah, jadi bersifat melindungi hak segenap masyarakat. Jadi pemberi sanksi. Jadi bersifat melindungi hak segenap masyarakat sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam kehidupan bernegara tetap dibutuhkan norma hukum meskipun telah ada norma-norma lainnya. Jadi norma hukum ini bersumber dari isi dalam norma agama, norma kesusilaan atau moral, kemudian norma kesopanan atau norma adat. Mengapa hukum ini diperlukan? Yang pertama, norma hukum itu memiliki efektivitas dalam melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Nah, karena bentuk sanksi dari ketiga norma yang sebelumnya tadi, norma agama, norma adat, dan norma moral, itu belum bisa diterapkan secara tegas dan umum. Misalnya, orang yang melanggar norma adat atau norma kesopanan belum tentu malu saat dikucilkan. Atau orang yang melanggar norma moral tapi tidak merasa menyesal. Orang yang melanggar norma agama misalnya tidak merasa takut dengan balasan di akhirat. Nah, maka hal yang demikian akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga norma hukum diperlukan untuk memberikan paksaan terhadap orang-orang agar mematuhi peraturan. Dengan begitu maka akan tercipta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Nah, baik itu dulu. Untuk pertanyaan silakan didiskusikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya salah nggak ya pertama?